Berbahagialah setiap orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu hari ini dalam ibadah Minggu Sengsara kedua dengan ibadah versi semi KPI. Tema untuk bacaan hari ini dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, dilahirkan kembali untuk menjadi manusia baru. Ada sebuah kalimat demikian: di dalam diri setiap orang ada ruang yang kosong yang Allah siapkan. Dan ruang itu tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun di dalam dunia ini kecuali oleh Allah. Karena itu kita akan terus merasa kosong tanpa Allah. Sekali lagi, di dalam ruang hati manusia selalu ada ruang yang kosong dan tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Karena itu jiwa kita tidak akan merasa tenang sebelum Allah mengisinya. Ini kalimat bagus dari Pascal. Dia makasih tahu bahwa selama kita berusaha menyingkirkan Allah dari hati kita yang kosong itu, selama-lamanya kita tidak akan menemukan tujuan yang benar dalam hidup ini. Mau isi dengan apa saya silahkan, tapi akan ada kehampaan besar di situ. Karena saudara dan saya diciptakan untuk Allah. Kita tidak diciptakan untuk hal yang fana, tetapi untuk hal yang kekal. Karena itu tidak mungkin hal-hal yang fana ini mengganti yang kekal dari Allah. Dan itulah mengapa kelahiran kembali menjadi kebutuhan terbesar setiap orang percaya. Memang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita gereja arus utama seperti Gemit, kita jarang bicara soal lahir kembali. Jarang ya, bukan tidak ada tapi jarang. Kelihatannya konsep lahir kembali yang dibicarakan Yesus luar biasa dalam catatan Injil Yohanes, justru kebanyakan dibicarakan di gereja-gereja evangelis atau gereja karismatik, evangelikal atau karismatik. Walaupun kita perlu kembali dalam catatan Injil, saya pernah waktu mahasiswa ada satu perempuan yang sedikit berdebat dengan teman saya. Waktu itu ada semacam KPI, jadi kami ada di sana, dan dia bilang begini, "Kakak, sudah lahir kembali?" Jadi beta teman bilang, "Sudah." "Maksudnya apa sih lahir kembali?" Dia bilang, "Maksudnya sudah dibaptis." "Oh sudah dong." "Oh tidak, maksudnya sudah dibaptis dengan cara diselam." "Oh, you pikir lahir kembali yang soal baptis selam?" Picik sekali. Lahir kembali bukan masalah itu. Lahir kembali, kata Yesus, dilahirkan oleh Allah sendiri, air dan roh. Perubahan hidup, bukan hanya masalah seremoni. Picik sekali masalah lahir kembali, ini masalah harus baptis ulang. Belajar dong Alkitab baik-baik. Tahun 70-an ketika Jimmy Carter menjadi presiden Amerika Serikat, dia justru bicara soal born again, lahir kembali, karena dia bilang, saya merasakan itu dalam hidup saya. Dan beberapa waktu kemudian, pada waktu Richard Nixon memerintah di Amerika Serikat, Charles Colson terlibat dalam skandal Watergate. Akhirnya ia dipenjara. Waktu di penjara itulah ia menemukan Tuhan dan hidupnya berubah. Sampai hari ini seorang kepercayaan dari Richard Nixon, Charles Colson, telah mengubah dunia ini, membuat penjara lebih baik dengan buku-buku Kristen yang luar biasa. Dan di situ orang mengerti, ini yang artinya lahir kembali. Hidupnya berubah. Dulu dia terlibat skandal Watergate pada waktu pemerintahan Richard Nixon, tapi dia diubahkan bersama Tuhan. Itu lahir kembali, bukan omong soal jenis baptisan. Konyol sekali. Amin. Lahir kembali itu luar biasa, terlalu dalam, tinggi. Makanya seorang yang hebat, Farisi, pemimpin agama seperti Nikodemus, jadi bahan tertawaan kecil dari Yesus. You ajar banyak orang, you mampu begitu taat pada Taurat, titik komanya you jalani.
Bahkan untuk masalah moral, you nyaris sempurna. Tapi you must be born again. Tapi kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, jangan mimpi masuk kerajaan Allah. Saya suka catatan Injil Yohanes 3 kasih tahu percakapan soal lahir kembali tidak terjadi antara Yesus dengan pelacur. Tidak terjadi antara Yesus dengan orang-orang yang maksiat di luar sana. Walaupun mereka butuh, itu pasti. Tapi percakapan lahir kembali terjadi antara Yesus dengan seorang pemimpin agama kepala orang Yahudi, Nikodemus, orang Farisi yang sangat taat. Ini mau omong apa? Sederhana sah. Kalau pemimpin agama saja yang nyaris sempurna dalam moral, menurut Yesus harus lahir kembali, apakah kita tidak? Bayangkan, ini orang kalau mau dilihat dari segi penampilan nih nyaris sempurna. Omong soal dia teologi Taurat, dia punya orang titik koma dia hafal semua. Moral dia tidak pernah cacat. Dia ada dalam barisan orang-orang yang cerdas. Masuk menjadi Farisi itu ketat sekali dalam golongan itu. Tapi Yesus bilang di depan mata, kamu harus lahir kembali. Kalau melihat kerajaan Allah harus lahir kembali. Kalau begitu konsep ini bukan konsep biasa. Lahir kembali bukan masalah seremonial. Lahir kembali bicara soal bagaimana orang yang kita dilahirkan dengan daging kembali dilahirkan dengan roh Tuhan supaya hidup baru. Dan bukankah ini kebutuhan terbesar kita? Amin Bapak Mama. Viola Davis, pemenang penghargaan banyak dalam film-film yang dia bintangi. Dalam The Help, saya cerita sedikit tentang pembantu. Saya nonton film itu dan luar biasa. Di situ Viola Davis sebagai seorang perempuan hitam, dia menjadi pembantu di rumah seorang nyonya yang kaya raya, orang kulit putih. Dia sangat sayang anak dari nyonya ini, tapi nyonya ini punya hati picik, judes, jahat, tukang fitnah, iri hati, hidup tidak punya sejahtera, kasih susah keluarga dan suami semua. Tiap hari dia buat itu, dia buat itu. Dalam film yang luar biasa The Help, satu waktu dia muak dengan Viola Davis sebagai pembantu, lalu dia usir, boleh keluar dari rumah, keluar. Tapi apa yang Viola Davis katakan? Ini akan memandu kita soal lahir kembali. Pembantu ini melihat pada nyonyanya dan mengatakan, saya akan keluar, tapi saya perlu beritahu kamu, cukup hidupmu, kamu itu pemfitnah, perempuan iri hati, perempuan tidak punya iman. Apa kamu tidak capek dengan hidupmu yang seperti ini? Perempuan tidak beriman, suka iri hati, memfitnah, merusak semua orang. Kamu tidak capek dengan hidupmu seperti ini? Saya rekam itu kata baik-baik. Kamu tidak lelah dengan hidupmu yang tanpa Tuhan? Perempuan tidak beriman. Itu kalimat benar-benar mengiang di telinga saya dan saya masuk alam bawah sadar. Ini film luar biasa hebat. Tidakkah kita lelah dengan hidup kita tanpa Tuhan? Yang curang, yang jahat. Karena itu Yesus bilang, you Nikodemus kelihatan mantap soal moral, tapi bukankah kamu menyembunyikan banyak dosa yang terselubung? Kalau kamu mau lihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan dengan air dan roh supaya kamu dibersihkan dan dibaharui. Bukan seperti pemikiran kamu, oh kalau begitu saya harus masuk ke dalam perut ibu saya dan lahir kembali. Waduh, ini perempuan kalau dia punya mama ini masih sesar karena mana kasih masuk dan dia nih, dia pikir operasi sesar jenis apa kasih masuk dia kok, dia masuk ke rahim kok keluar kembali. Saudara lihat ya, kenapa Yohanes catat ini? Pemimpin agama ini kadang-kadang agak konyol. Kadang-kadang pemimpin agama omong hal prinsip tentang Tuhan dong bikin konyol diri. Masa lu lahir kembali maksudnya you masuk ke rahim ibumu, you keluar? Tidak, itu bukan itu. Yesus bilang, aduh kamu memang pikir dengan duniawi. Tidak, bukan itu maksud saya. Kamu harus lahir kembali, dilahirkan dari atas. Sorga menyertai kamu. Bukan lahir dari rahim ibumu, tetapi dilahirkan oleh Tuhan Allah supaya hidupmu menjadi baru, bergairah, penuh sukacita. Itu lahir kembali. Tapi saya suka Bapak Mama tanpa menghakimi Nikodemus. Ada hal yang penting di sini.
Walaupun dalam percakapan dengan Yesus dialami demikian, kita harus memberi jempol untuk Nikodemus. Dia pemimpin agama Farisi, tapi dia mau datang pada Tuhan Yesus. Walaupun Yohanes 3 bilang dia datang malam hari. Kenapa bukan siang hari? Oh, malu dong, iya toh? Pemimpin agama datang siang hari, orang bilang begini, ama Niko mau mana tuh? Wah, itu kan Farisi hebat. Takut dia bilang, mau pi Yesus. Oh, lu mau cari itu guru kampung. Ini pemimpin Farisi mau cari guru kampungan dari Nazaret. Makanya dia datang di malam hari. Tapi saya yakin Nikodemus tidak bisa menahan kekosongan di dalam hatinya. Amin. Karena itu dia datang pada Yesus di malam hari. Dia coba tunjukkan bahwa saya ini pemimpin agama. Saya ini benar-benar tahu tentang Taurat. Tetapi ada kekosongan di dalam hati saya. Saya selalu merasa kosong dan hampa. Namun saya lihat engkau luar biasa, guru kampungan dari Nazaret, Yesus Kristus. Kau buat tanda yang hebat. Yang kau buat itu bukan manusia. Kau bukan sekadar nabi biasa. Kau pasti anak Allah. Kau pasti anak Allah. Dan dari situlah Yesus buka rahasia. Terima kasih walaupun kau datang masih jaga kau pun image di malam hari, tapi Yesus menghargai. Saya suka ya, Tuhan Yesus menghargai kita walaupun kadang kau datang dengan motivasi sonde jelas. Amin. Kadang kita datang beribadah, bergereja, kadang motivasi kita bukan cari Tuhan, tapi Tuhan tetap menghargai kita. Kadang kita datang gereja, kalau perempuan-perempuan mungkin hanya untuk lihat, weh itu baju baru, neon menyala. Weh, kinclong, ya. Weh, yang isu 2 tahun sudah datang gereja ada muncul. Itu bukan urusanmu sayang. Amin. Karena kau datang gereja motivasi bukan cari Tuhan, tapi melihat, weh, yang itu sukambu masuk gereja lain. Oh ya, kalau itu motivasi kita, kembali yang Viola Davis bilang, tidak capek motivasi ini. Maka Yesus ajari kita, Yesus tunjukkan pada Nikodemus, motivasimu mungkin takut orang lihat siapa dirimu, tapi aku menghargai kamu karena kasih Allah itu kasih yang sangat lembut hati. Dari situlah dia mulai berngomong-ngomong dengan Nikodemus soal lahir kembali. Untuk lihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Yesus juga bilang begini, kalau roh Tuhan kerja seperti angin, lu tidak tahu dari mana dia datang dan lu tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia bekerja. Saya suka Tuhan Yesus, terlalu mantap. Wah, luar biasa kalimat-kalimat yang diucapkan. Roh Tuhan bekerja bukan sama kayak kamu punya rumus di teologi, bukan rumus matematika 1 + 1 = 2. Bukan itu. Tuhan kerja lebih daripada pikiran kita. Amin. Jadi jangan nilai Tuhan dengan otak kita yang kecil ini. Masa kita yang terbatas mau nilai Tuhan yang tidak terbatas? Akhirnya kita jadi bingung dan frustrasi dalam dunia ini. Amin. Kalau Tuhan pembagiannya, Tuhan pembagian. Jangan pikir kita tahu semua tentang Tuhan. Tuhan hanya menunjukkan sedikit misteri rahasianya pada kita, tapi ada banyak hal yang Tuhan tutupi. Sampai hari kekal baru kita bisa tahu. Makanya lahir kembali bukan masuk dalam rahim ibumu. Itu bukan itu. Kamu tidak tahu cara kerja roh Tuhan, kata Tuhan Yesus pada Nikodemus. Kamu tahu angin bertiup dari mana? Kamu tahu dia akan kemana? Kamu tidak tahu kan? Kamu tidak bisa kontrol kan? Tapi kamu lihat dia bekerja. Artinya Tuhan Yesus mau bilang begini, saya sederhanakan, kalau roh Tuhan bekerja, apapun bisa terjadi. Tidak ada mustahil. Kadang-kadang roh Tuhan bekerja di gereja seperti ini dalam ibadah, orang berubah. Itu firman Tuhan tegur saya, itu pujian memberkati saya. Sulama saya tinggalkan Tuhan, tapi saya dengar firman-Nya, Tuhan terima kasih, dia berubah. Amin. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak hanya bekerja di gereja, dia pilih karang dempel sana, tempat pelacuran, untuk bilang pada orang-orang terjebak dalam hidup maksiat tetapi mau menjadi orang baru, keluar dari sini, ada pengharapan di sana bersama Tuhan. Banyak orang mengalami itu, banyak orang bersaksi. Banyak perempuan-perempuan nakal, laki-laki hidung belang bersaksi jadi bapak yang baik, istri yang baik sekarang. Karena apa? Angin bertiup ke sana. Amin.
Angin kadang juga bertiup ke deker, ke jalan-jalan umum di mana anak-anak muda hanya duduk minum berkelahi pontang-panting di sana. Tuhan jamah hatinya, cukup sampai di sini hidupmu. Inikah tujuan hidupmu? Wasting your time, membuang waktumu dengan hal-hal yang berdosa seperti ini. Dia bertobat, dan Tuhan juga datang ke tempat-tempat yang dia sukai dimanapun. Angin itu bertiup, kita tidak tahu. Jadi saya pikir jangan terlalu jadi orang sok moralis, nilai orang picik di depan mata kita. Yang model begini tak akan bertobat. Memangnya kamu Tuhan menilai orang? Amin. Yang model begini botol doa dosa dan bertobat, kamu Tuhan. Tuhan bisa kerja lebih daripada itu, karena dia seperti angin bertiup kemana ia mau. Saya pikir pembicaraan soal born again, lahir kembali, memberi harapan pada saudara dan saya. Selalu ada kesempatan kedua untuk saudara dan saya menjadi orang baru dalam Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan pernah kecewa dengan tempuh hidup. Putus asa iya, marah dengan sekekasih hati dengan keluarga karena ku hampa ini hidup. Itu manusiawi, tapi jangan sampai di titik dan mengatakan kayaknya beta sone berubah lagi. Tidak, saudara. Selama bumi masih berputar, selama Tuhan pemegang kontrol, selalu ada kesempatan kita berubah. Percayalah, angin bertiup kemana ia mau, dia bisa mengubah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan jadi gereja yang bikin diri eksklusif, pikir yang ada di sini yang baik-baik semua, yang moral baik, lalu kita berpikir yang di luar sana sudah rusak, milik setan. Itu bukan panggilan Tuhan untuk kita. Tuhan panggil semua orang. Tuhan panggil Sakeus, Tuhan panggil perempuan yang lima kali kawin tidak jelas, dan Tuhan panggil Nikodemus karena anugerahnya dahsyat dan luar biasa. Jangan tutupi itu, karena kadang-kadang gereja punya dosa, orang-orang Kristen punya dosa, bikin diri paling eksklusif secara rohani, lalu orang lain milik neraka. Betul? Who are you? Siapa kamu? You pemimpin agama, you ajar semua orang, lu tidak tahu. Karena Yesus bilang, yang kami percayai, you tidak percayai. You hanya ajar. Yang kami beritakan, you tidak imani. Makan terbolak-balik. Sebagai hamba Tuhan, pendeta Gemit, saya punya refleksi pribadi dari ayat ini. Jangan belajar Alkitab hanya untuk isi ini. Itu penting, tapi dari sini dan ke sini. Amin. Jangan belajar firman Tuhan hanya untuk berdebat dengan orang, kasih tunjuk beta paling pintar, beta gereja paling bagus. Oh ya, begitu. Sudah lihat catatan kitab Wahyu, Tuhan Yesus bilang, woi jemaat ini luar biasa. Kalau berdebat dengan orang luar, woi dahsyat, mantap, jago. Tapi kehilangan kasih mula-mula, maka nanti saya muntahkan kamu. Amin. Jadi belajar Alkitab itu bukan hanya isi ini, karena banyak orang isi ini saja. Terus mulai diskusi sampai pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Baju, maka kalau hanya untuk itu karmana, atau hanya untuk berdebat. Saya lihat ada orang-orang tertentu yang kita baru mulai langsung dia berdebat. Ini orang hobi berdebat, tidak nyaman ya dengan jiwamu. Potong baru mulai dia langsung berdebat. Bukan itu belajar Alkitab. Nikodemus salah, kata Yesus. Kau belajar mengajarkan orang, bukan itu. Kau harus sampai pada titik, Tuhan ini hati saya. Di akhir semua pembelajaran saya belajar mencintaimu. Itu dulu. Kan Korintus, maksud saya Paulus bilang pada jemaat di Korintus, buat apa semua pengetahuan kita punya di dunia ini? Walaupun itu penting, harus ya belajar. Tapi terakhir sonde punya Tuhan Yesus, kasih sonde ada. Maka Nikodemus bukan itu. Firman Tuhan bukan hanya untuk itu. Ada orang banyak di luar sana yang butuh jamahan Tuhan, dan bukan sekedar kita punya pengetahuan teologi.
Ada banyak orang yang lapar dan haus akan kasih sayang Tuhan, dan dong tidak butuh seminar-seminar yang kita lakukan hanya untuk arogansi kita, diskusi-diskusi perdebatan yang kita lakukan untuk kasih tunjuk ini gereja lebih hebat dari yang lain. Apa manfaatnya? Orang bergumul. Kemarin ada satu jenazah ditemukan di tempat saya, belum tahu kematiannya karena apa. Ada orang-orang muda mau bunuh diri, ada ibu-ibu yang di mana-mana karena susah ini hidup, bahkan diri dan anak-anak. Kita tidak hadir di sana, kita sibuk dengan kita teologi saja. Omong banyak tentang Tuhan, tapi tak punya kepekaan pada hati nurani orang lain. Itu lahir kembali. Makanya Tuhan bilang, you harus lahir kembali. Dan dia mengarahkan Nikodemus seperti Musa meninggikan ular di padang gurun untuk lahir kembali, belajar menerima anugerah dari sorga. Demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga Yesus Kristus diberikan untuk kita, supaya kalau kita percaya pada Kristus, hidup kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal dan sesungguhnya. Amin. Itu inti dari bagaimana supaya kita lahir kembali. Buka tanganmu, buka hatimu, karena tanpa kita ketahui Allah telah begitu lebih dulu mencintai kita dan dunia ini. Allah tidak ingin kita binasa atau dipanggang di api neraka. Saya nyaris agak rada-rada bertanya, kalau ada orang lebih suka orang dipanggang di neraka, ini orang pun jiwa kayaknya perlu diselidiki. Kalau ada guru sekolah minggu, penatua, pendeta yang lebih suka khotbah supaya orang dipanggang di api neraka, bukan orang selamat, tanya dong dirimu. Amin. Di mana belas kasihmu? Tuhan ingin kita selamat, makanya Yesus Kristus datang, ambil tempat paling rendah, disalibkan di Golgota dalam catatan Minggu Sengsara Jumat Agung, supaya dia menebus kita punya dosa. Hanya dia pun soal ada, banyak orang tidak mau menerima, di situ dia pun soal. Banyak orang yang menolak, itu dia pun soal di situ. Anugerah itu datang murah, anugerah istimewa, kehadiran dan kematian Tuhan Yesus begitu benar-benar mengubahkan hati saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita pandang rendah itu anugerah. Untuk lahir kembali, kata Yesus, lu lihat di sorga, anak Allah datang, ditebus kita punya dosa. Yesus lebih ingin saudara dan saya selamat, bukan binasa. Dan itu saya pikir taruh di hati kita, kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak membenci saudara. Mazmur 103 bilang Tuhan tidak menaruh dendam pada saudara. Tuhan tidak menuntut saudara. Kadang-kadang Tuhan menyembunyikan saudara di balik batu karena anugerahnya. Tapi kita tidak bisa menerima kasih itu karena merasa terlalu hebat, merasa terlalu luar biasa jadi manusia, sehingga seperti Nikodemus, beta su penuh, beta kaya raya, jelas dia kaya raya. Makanya waktu Yesus mati dia kasih minyak-minyak wangi untuk membasuh menutupi tubuh Yesus. Beta orang pintar, ya betul kamu orang pintar, tapi karena kamu terlalu merasa penuh, makanya tidak ada ruang yang kamu bisa buka untuk Tuhan. Amin. Sedangkan anugerah untuk membuat orang baru, buka hatimu, buka tanganmu, terima Yesus Kristus, dan ketahuilah kita dapat kesempatan menjadi orang yang hidup baru. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Allah memang tidak ingin kita binasa, tetapi penghakiman itu terjadi. Artinya apa? Ketika anak Allah dalam diri Yesus Kristus datang menyelamatkan kita, itu anugerah terbesar. Tapi ketika kita tidak lagi mau percaya kepada Yesus, itulah penghakiman atau hukuman bagi kita. Maksudnya apa? Saya sederhanakan begini. Orang yang sudah melihat kasih Tuhan, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, tapi dia terus-menerus tidak percaya dan menginjak-injak kasih itu, dia telah menghukum dirinya sendiri. Dia yang katanya pendeta, yang katanya orang Kristen, yang sudah menerima kasih Tuhan lalu pahit dengan hidup, terus keluar ke sana dan ambil Alkitab taruh di pantatnya. Dia menghukum dirinya sendiri. Amin. Bukan Tuhan yang hukum dulu, kamu sehukum kau pun diri sendiri. Karena hidup yang paling mengerikan di tengah dunia ini adalah
ketika orang tidak lagi bisa buka hati pada Tuhan. Amin. Ketika orang tidak lagi mau menerima anugerah Tuhan, maka dia membawa penghukuman bagi dirinya sendiri. Itulah mengapa Bapak Saudara semua, ada lagu rohani masa lampau yang seperti ini. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, Tuhan Yesus merubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik Yesus ku dapat. Aku berubah. Lagu itu kasih tahu waktu kita serahkan hidup pada Yesus, di situ kita berubah. Amin. Tapi ada konsekuensinya. Waktu kita berubah, bisa saja ada orang yang tinggalkan kita. Yang ku kasih semua lenyap, yang lebih baik Yesus yang ku dapat. Karena itu saya tidak mau berhenti di sini. Ada lanjutannya. Ketika saudara dan saya serahkan diri pada Yesus dan diubahkan menjadi lahir kembali, selalu ada orang-orang di luar sana yang tidak suka. Wih, dia subeda, oh dia pu hidup sudah jadi anak gereja, sudah jadi anak Tuhan. Lama-lama dia terangkat bulat-bulat ke Elia ke sorga. Sekarang kau tegur, pahit sedikit dulu, sedikit saya coba, sudah bisa. Cium asap rokok, serasa mau muntah. Sekarang dia tidak mau duduk dengan kita lagi untuk gosip-gosip orang punama. Dia hanya urus rumah tangga, berdoa dan menolong suami dan anak-anak. Weh, Subaru. Kalau ini harga kita bayar, apakah kita bilang, aduh lahir baru ternyata susah? Maju terus bersama Tuhan. Amin. Akan ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi kalau berubah dan tiba-tiba ada ocehan di luar sana, ada kata-kata, wah sulahir baru, lebih baik berjalan bersama Kristus dalam kesendirian daripada berjalan rame-rame dalam tepukan tangan tapi ada iblis di belakang. Mau pilih yang mana? Saya yakin Nikodemus membuktikan dalam hidupnya. Malam itu dia datang kepada Yesus dan bicara soal lahir kembali. Dan waktu Yesus mati, dia memberikan yang terbaik juga, merempah-rempahi tubuh Yesus. Mungkin ada kasakusuk di kalangan Farisi. Apa yang terjadi dengan dia? Dia rempah-rempahi itu orang yang potong gantung di kayu salib. Tapi Nikodemus tidak peduli lagi. Orang yang telah lahir kembali lebih pikir Tuhan pu hati, bukan apa yang orang mau omong lagi. Amin. Kalau orang lahir kembali lebih pikir menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan semua orang. Kalau mau menyenangkan semua orang, pertanyaannya, apakah saudara-saudara pikir saudara gula-gula? Gula-gula berarti manis untuk semua orang. Tapi saudara bukan gula-gula, jadi tidak perlu menyenangkan semua orang. Maka lahir kembali artinya arahkan hatimu pada sorga, lihat Yesus yang berkasih karunia dan katakan, sampai di sini hidup saya yang lama, saya sudah lelah. Tuhan masuk dalam hati saya, ubah saya jadi orang yang baru. Saya tidak mau mengakhiri hidup di bawah kolong langit ini sebagai orang yang tidak pernah mengalami lahir baru atau lahir kembali. Doakan itu menjadi komitmen bagi kita semua. Tuhan sungguh menolong kita. Amin.